Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Yusito Safira, nomor induk mahasiswa 2020-020-037, jurusan Keuangan dan Perbankan, Akademi Mulia Dharma Pratama. Mata kuliah Manajemen Perkreditan dengan dosen pengasuh Bu Epi Dian Kartikasari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan tentang macam dan jenis kredit pada bab 2 dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan besarnya kredit pada bab 6. Baiklah, yang pertama akan saya sampaikan atau jelaskan ialah macam dan jenis perkreditan. Sebelum saya membahas materi macam dan jenis kredit, saya akan menjelaskan kembali apa itu kredit. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji bahwa pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Oke, terus saja ke pembahasan materi. Menurut Ismail, ada 7 unsur kredit. Yang pertama, kreditor. Kreditor ialah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman dana. Yang kedua, debitur. Debitur ialah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, kepercayaan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan mempercayai dan meyakini bahwa pihak peminjam atau debitur akan membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Yang keempat, perjanjian. Perjanjian adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak peminjam yang telah disahkan oleh notaris atau kedua pihak yang berkomparisi. Yang kelima, resiko kredit. Resiko kredit ialah kemungkinan kerugian yang akan timbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain. Contoh seperti kredit macet, kredit yang tidak dibayarkan pada jangka waktu yang telah disepakati, dan debitur yang tidak ingin bayar atau pemilihan debitur yang salah. Itu merupakan risiko kredit yang akan mengakibatkan kerugian pada kredit atau bank itu. Yang keenam, jangka waktu. Jangka waktu ialah periode waktu yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Jangka waktu seperti jangka waktu pendek yang maksimal 1 tahun, jangka waktu menengah 1 tahun sampai 3 tahun, jangka waktu panjang 3 tahun ke atas atau 3 tahun lebih. Ketujuh, balas jasa. Balas jasa merupakan imbalan berupa bunga yang diberikan debitur kepada kreditur atas fasilitas kredit yang dinikmatinya, seperti jangka waktu yang panjang, maka bunga pun akan bertambah. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit menurut Ismail terbagi menjadi 6, yaitu jenis kredit yang dilihat dari tujuannya, jenis kredit yang dilihat dari jangka waktunya, yang ketiga jenis kredit yang dilihat dari cara penarikannya, yang keempat jenis kredit yang dilihat dari sektor usaha, yang kelima jenis kredit yang dilihat dari segi jaminannya, dan yang keenam jenis kredit yang dilihat dari jumlahnya. Saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu, yaitu kredit dilihat dari tujuan penggunaannya. Terbagi menjadi 3, yaitu kredit investasi, yaitu di mana kredit pengandaan barang-barang modal atau aktiva tetap jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek. Yang ketiga, kredit konsumtif, ialah kredit yang digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi, tidak untuk usaha. Yang kedua, kredit yang dilihat dari jangka waktunya. Terbagi menjadi 3 juga, yaitu kredit jangka pendek, yaitu maksimal 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya atau periode waktunya lebih dari 3 tahun. Yang ketiga,
Kredit yang dilihat dari cara penarikannya terbagi menjadi 3. Pertama, kredit sekaligus dengan enveloped kredit, yaitu dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit. Yang kedua, kredit bertahap, yaitu pencairannya yang disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh debitur. Yang ketiga, kredit rekening koran, yaitu penyediaan dana melalui pemindahan buku ke dalam rekening giro nasabah dengan penarikan melalui cek, bil giro, atau surat pemindahan buku lainnya. 4. Jenis-jenis kredit dilihat dari sektor usaha, ada sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, sektor jasa, sektor perumahan. Yang kelima, jenis kredit dilihat dari segi jaminan terbagi menjadi 2, yaitu kredit dengan jaminan, yaitu kredit pinjaman yang diberikan bank yang dimana calon debitur diharuskan memberikan jaminan berupa deposito, aset-aset yang berharga, aset properti, dan lain-lainnya. Yang kedua, kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai tanpa memberikan argumen atau tanpa memerlukan jaminan apapun. Jenis kredit dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi 3, yaitu kredit UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, ialah kredit yang memberikan pinjaman kepada pengusaha yang berskala kecil. Yang kedua, kredit UKM ialah batasan kredit yang diberikan kisaran 50 juta sampai 350 juta. Yang ketiga, kredit korporasi, yaitu debitur besar dengan data keuangan yang lebih lengkap, administrasi yang lebih baik, dan struktur modal yang lebih kuat. Jenis-jenis kredit menurut Fahmi Irham terbagi menjadi 2, yaitu jenis kredit berdasarkan jaminannya dan jenis kredit berdasarkan kualitasnya. Jenis kredit berdasarkan jaminannya terbagi menjadi 2, yaitu kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang kepemilikan dananya dari bank dan debitur menjamin risiko yang akan timbul nanti. Yang kedua, kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan atau dengan dasar kepercayaan saja. Yang kedua, jenis kredit berdasarkan kualitas. Kredit performing ialah kredit kualitas lancar dan kredit kualitas perhatian khusus. Dan yang kedua, kredit non-performing, yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar dan kualitas macet atau diragukan.